Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan menjelaskan pembahasan dari Bapak dosen, yaitu pembahasan pertemuan keempat, yaitu tahapan audit sistem informasi. Pengenalan COVID. Tahap-tahap audit sistem informasi. Tahap-tahap audit terdiri dari tahap sebagai berikut. 1. Tahap pemeriksaan pendahuluan. 2. Tahap pemeriksaan rinci. 3. Tahap penguji kesesuaian. 4. Tahap penguji kebenaran bukti. 5. Tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Audit meliputi struktur pengendalian inter yang diterapkan perusahaan yang mencakup 1. Pengendalian umum. 2. Pengendalian aplikasi yang terdiri dari A. Pengendalian secara manual. B. Pengendalian terhadap output sistem informasi. Dan C. Pengendalian yang sudah diprogram. Bagian A. Pengendalian umum. Pengendalian umum dilakukan terhadap aspek fisikal maupun logikal. Aspek fisikal terhadap aset-aset fisik perusahaan, sedangkan aspek logika biasanya terhadap sistem informasi di level manajemen, misal sistem operasi. Pengendalian umum sendiri digolongkan menjadi beberapa, diantaranya adalah pengendalian organisasi dan otorisasi, pengendalian operasi, pengendalian perubahan, dan pengendalian akses fisikal dan logikal. Bagian B, macam pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi dalam organisasi sendiri biasanya dibagi menjadi beberapa. 1. Organisasi aplikasi. 2. Akses aplikasi. 3. Input. 4. Proses. 5. Output. 6. Master file atau database. Kertas kerja audit adalah catatan yang dibuat auditor tentang prosedur yang diterapkan, pelaksanaan pengujian dan bukti yang diperoleh serta kesimpulan yang diperoleh selama audit. Kertas kerja merupakan pendukung utama laporan audit, alat koordinasi dan supervisi, bukti bahwa auditor telah melakukan audit sesuai dengan standar auditing yang berterima umum. Tujuan kertas kerja. 1. Untuk mendokumentasikan semua bukti audit yang diperoleh selama pelaksanaan audit. Jadi, tujuan dari kertas kerja ini yaitu sebagai mendokumentasikan semua bukti-bukti yang diperoleh selama pelaksanaan audit. Yang kedua, untuk mengorganisasikan atau mengkoordinasikan semua tahap atau langkah-langkah audit. Ketiga, untuk membantu auditor, senior, partner, atau pimpinan kantor akuntan dalam mereview pekerjaan yang dihasilkan oleh stafnya. 4. Untuk mempermudah atau sebagai dasar penyusunan laporan audit. 5. Sebagai bukti dan penjelasan secara rinci atas pendapat auditor serta temuan-temuan yang telah dilaporkan dalam laporan audit. Pedoman pembuat kertas kerja. Setiap kertas kerja harus bertujuan. Jadi ketika kita membuat kertas kerja itu harus mempunyai tujuan. Kemudian setiap topik dibuatkan kertas kerja sendiri, identitas atau judul yang jelas. Jadi sebelum kita membuat kertas kerja itu, ya terlebih dahulu identitas atau judul kita itu harus yang jelas. Diberi indeks atau indeks silang. Semua langkah-langkah atau prosedur audit harus dijelaskan. Berisi komentar auditor yang mencerminkan kesimpulan. Ada paraf dan tanggal pembuatan atau evaluasi. Penyimpanan terpisah antara yang sudah selesai dengan yang belum selesai. Jenis kertas kerja. Kertas kerja neraca saldo, jadwal dan analisis, memo audit dan informasi pendukung, jurnal penyesuaian dan pengklasifikasian kembali. Fungsi kertas kerja. Pendukung pendapat auditor membantu dalam pengarahan dan pengawasan pekerjaan, penyediaan catatan tentang prosedur audit yang dilakukan,
pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, kesimpulan yang dicapai, menyediakan bukti bahwa audit telah diarahkan menurut standar profesional audit internal. Kelengkapan kertas kerja. Kertas kerja harus akurat dan lengkap. Kertas kerja harus berdiri sendiri. Dalam hal ini harus dinyatakan secara jelas bahwa pekerjaan telah dilaksanakan, bagaimana dan dari mana sampel dipilih, tujuan kertas kerja, temuan apa saja yang telah dibuat, dan lain-lain. Setiap bagian dari kertas kerja harus terdiri dari gambar judul, identifikasi sumber jika jelas, tanggal persiapan auditor awal, nomor indeks kertas kerja. Laporan audit. Prinsip laporan audit. Hasil laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan klien. Laporan audit berupa komunikasi dan ekspresi auditor terhadap objek yang diaudit, agar laporan atau ekspresi tersebut dapat dimengerti. Maka laporan itu harus mampu dipahami oleh penggunanya. Laporan audit ini terdiri dari 1. Maksud dan tujuan dari review pengendalian terhadap penerapan TI di klien. 2. Ruang lingkup dan referensi pengendalian yang digunakan sebagai bahan acuan penilaian pengendalian TI yang diterapkan dalam klien. 3. Metodologi review merupakan langkah-langkah audit dan teknik pemeroleh informasi untuk mendukung laporan review. Laporan audit ini terdiri dari lanjutan. Pernyataan penjelasan hasil review. A. Permasalahan, menjelaskan pokok masalah yang saat ini dihadapi oleh klien. B. Temuan, menjelaskan bukti audit untuk mendukung kesimpulan masalah. C. Kriteria atau standar, menjelaskan pengendalian yang seharusnya diterapkan oleh klien. D. Kondisi, menjelaskan sebab dan akibat serta aktivitas atau kegiatan terkini. Bagian E. Resiko, menjelaskan potensi dan dampak negatif terhadap hilangnya atau tidak diterapkannya pengendalian. Tanggapan manajemen, menjelaskan komentar dan tanggapan manajemen terhadap permasalahan dan temuan yang telah disampaikan. Rekomendasi atau menjelaskan saran-saran perbaikan dan implementasi pengendalian yang harus diterapkan dalam kegiatan aktivitas klien. Acuan pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit sistem informasi dilaksanakan berdasarkan risk-based approach dengan mengacu pada COVID 5.0, ISO 17799.205, C. Best Practice Line, ISACA Guidelines, ISA 2007, COS, Sarbanes. Pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit dilakukan dengan cara yang dapat dilaksanakan adalah 1. Penyampaian kuesioner. Kuesioner pengendalian sistem informasi. Kuesioner 1. Analisis pengelolaan teknologi informasi manajemen awareness. 2. Kuesioner 2. Analis pengelolaan teknologi informasi atau information technology controls diagnosis. Yang kedua yaitu wawancara. Yang ketiga, observasi. Major application infrastruktur pendukung data center, air condition, smoke detector, fire extinguisher, dan lain-lain. Sistem operasi, database, internet, LAN, WAN. Perangkat keras dan lunak. Kebijakan dan standar operation prosedur. 4. Studi kebijakan, prosedur, dan dokumentasi. 5. Penguji dengan menggunakan perangkat lunak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.